Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempraktekkan simulasi manajemen bandwidth metode Simple Queue Quality of Service kali ini, Bapak sudah menyiapkan alat dan bahan, yaitu laptop, dan sumber internet Bapak menggunakan HP, ya. Kemudian mesin virtual, di sini ada VirtualBox, kemudian Mikrotik OS, ISO, Winbox, serta alat pengetes kecepatan jaringan atau bandwidth BTS server. Baik, langkah pertama kita buka VirtualBox yang sudah terinstall di laptop kita. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan VirtualBox-nya. Nah, di VirtualBox ini pun Bapak sudah menginstal Windows 7, mengingat menginstal Windows 7 membutuhkan waktu yang relatif lama. Baik, selanjutnya kita buat ya Mikrotiknya. Kita kasih nama Mikrotik Manajemen Bandwidth QoS. Bapak singkat saja. Nah, kita tinggal next saja karena cukup mudah untuk menginstal Mikrotik ini. Hanya butuh waktu beberapa saat saja. Nah, mesin virtual sudah terbentuk ya. Di sini ada Mikrotik Manajemen Bandwidth QoS. Sebelum kita menginstal, kita tentukan terlebih dahulu adapternya atau Ethernetnya atau LAN card-nya. Klik setting, kemudian pilih network, kemudian pilih adapter 1, tentukan attach to-nya ke bridge sebagai sumber internet di HP, kemudian advance kita pilih promiscuous-nya allow all. Kemudian adapter 2, kita checklist enable, attach to-nya Bapak pilih host only, kemudian promiscuous mode-nya Bapak pilih allow all. Tinggal klik OK saja. Nah, mesin virtual Mikrotik sudah kita buat. Selanjutnya kita install ya dengan cara klik start, dan tentunya Mikrotik ISO sudah Bapak siapkan di drive ini ya, di komputer ini, di laptop ini. Nah, kita langsung saja pilih di folder sini, mengarah ke Mikrotik versi 6.33, kemudian open, klik start. Kita tunggu beberapa saat, penginstalan Mikrotik akan segera ya. Bapak perbesar saja layarnya biar terfokus pada penginstalan. Nah, inilah tampilan pertama menginstal Mikrotik. Di sini ada beberapa paket ya. Kita bisa memilih salah satu atau memilih semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memilih semuanya dengan cara menekan huruf A di keyboard, kemudian huruf I, kemudian huruf N, dan huruf Y. Nah, proses penginstalan Mikrotik sedang berjalan. Kita tunggu sampai dengan 100%. Nah, ini pembacaan paket sudah dimulai. Hingga muncul press enter ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul press enter. Sebelum kita tekan enter, kita setting dulu, klik kanan di tombol atau di icon disk ini, klik kanan, kemudian pilih host drive E, kemudian pilih host unknown. Buat apa? Ya, ketika kita restart komputer atau laptop kita, di sini di virtualnya tidak kembali menginstal Mikrotik. Kemudian tekan enter. Nah, kita siap-siap mengkonfigurasi Mikrotik ya. Namun sebelumnya harus melalui proses login ya. Kita tunggu beberapa saat proses login sampai muncul. Nah ya, proses login sudah muncul ya. Huruf kecil semua. Kemudian password kita kosongkan, enter saja. Kemudian pilih Y, kemudian tekan huruf key ya. Nah, di sini Mikrotik siap kita konfigurasi. Sebelumnya kita cek dulu interface yang telah kita buat, yaitu ada dua, adapter 1, adapter 2. Interface print kita coba cek. Nah, di sini sudah ada Ether 1, Ether 2. Dan
ada huruf R-nya menandakan Ether 1, Ether 2 dalam keadaan aktif. Selanjutnya kita cek IP address. Selanjutnya kita cek IP address. Apakah sudah memiliki IP address untuk Ether 1 atau Ether 2 dari sumber internet. Baik, dan ternyata IP address sudah ada ya. Di sini IP address diberikan 192.168.422.33. Kemudian kita cek IP root-nya. IP root gateway-nya kita cek. IP root print. IP root juga sudah ada ya. Di sini sama 42.33 dan gateway-nya 1299. Selanjutnya IP DNS kita cek. Dan IP DNS sama dengan gateway 192.168.42129. Baik, kita setting atau konfigurasi IP address untuk Ether 2. Karena Ether 1 sudah kita punya. Bapak gunakan 10.10.1/24, kemudian interface-nya Ether 2. Nah, kita print semuanya, IP address print. Dan kita sudah memiliki IP address untuk Ether 1, 192.168.42.0 dan Ether 2 10.10.10.1. Selanjutnya kita tentukan dahulu IP gateway walaupun sudah ada. IP root at gateway 192.168.42129. Kemudian IP DNS kita tentukan juga. IP DNS set server yaitu 192.168.42129 ya, sama dengan gateway. Nah, kemudian kita setting IP firewall supaya Ether 2 ini yang tadinya lokal menjadi IP public atau bisa mengakses internet. Perintah atau skripnya IP firewall NAT ya, network address translation, kemudian add chain-nya kita arahkan ke source NAT ya, atau src NAT, kemudian action-nya kita masquerade, dan out interface-nya kita arahkan ke Ether 1. Nah, kemudian script berikutnya kita QUI simple, kita arahkan QUI simple add name, kita kasih nama dulu client, kemudian target IP-nya 10.10.10.1 dan maksimal limitnya kita gunakan misalkan 512 kilo untuk upload dan 512 untuk download. Kemudian kita tekan enter. Tes internet kita menggunakan BitTest server ya. Di sini sudah Bapak install terlebih dahulu ya BitTest servernya. Kita arahkan ke IP gateway 10.10.10.1, kita coba klik start. Nah, di sini belum ada perubahan ya, masih 0 bps atau bit per second. Nah, kita masuk ke MikroTik ya, kita lihat QUI-nya apakah sudah digunakan atau belum. IP 192.168.42.233 sesuai tadi di Ether 1. Kita akan coba apakah masuk, dan ternyata bisa ya. Kita perbesar saja.
Nah, selanjutnya kita klik tool, kita lihat bit testnya sudah masuk atau belum. Ternyata sudah terchecklist, kita apply saja. Kemudian kita lihat ya queue yang kita buat tadi, apakah sudah muncul atau belum. Dan ternyata sudah muncul. Nah, di sini namanya klien, targetnya IP 10.10.10.10.1, kemudian upload maksimalnya unlimited, sedangkan untuk download masih unlimited ya, dan paketnya kita gunakan 512 ya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membuka salah satu situs ya. Kita buka misalkan Detikcom ya. Kita lihat apakah 512 ini bisa kita gunakan atau tidak. Nah, buat kembali kui ke destination, IP destination ya. Kita arahkan atau kita buat dulu name kliennya, kita arahkan ke to FTP, kemudian target IP-nya masih sama 10.10.10.1, kemudian destination-nya, IP tujuannya yaitu kita gunakan misalkan 12.12.12.1, kemudian maksimal limitnya kita gunakan MISA 128 KB upload dan 128 KB download. Nah, kita akan cek lagi hasilnya bagaimana. Lihat di queue, sudah terbentuk dan sudah terbentuk. Nah, kemudian kita buka lagi. Ya, kita buka situs misalkan www yang lebih berat, misalkan Traveloka ya. Traveloka.com. Nah, kita lihat mampu tidak itu ya. Kita tunggu Traveloka udah terbuka ternyata. Nah, menggunakan IP 128 KB pun kecepatan masih stabil ya. Di sini tandanya masih hijau, artinya masih di bawah standar ya. Tandanya IP kita terpakai ini akan berubah warna kalau melampaui batas, misalkan kalau 0 sampai 50% masih hijau. Kalau 51 sampai dengan kurang lebih 75% dia mulai warna kuning. Dan dari 75% ke 100 itu mulai warna merah, akhirnya kapasitas bandwidth yang kita tentukan sudah melampaui batas gitu ya. Nah, baik, selanjutnya kita cek lagi di QI-nya ya. Di sini atau kita cek dulu bandwidth testnya, kita gunakan IP 10.10 ini, kita coba start, kita lihat pergerakan IV-nya. Ini masih melambat ya. Nah, di sini masih berjalan dalam hitungan megabyte ya. Oke, sudah beberapa saat ya kita bisa melihat pergerakan bandwidth kita ya. Nah, di sini pun tampak ya pergerakan-pergerakannya. Oke, kita ganti ke IP utama ya, 192.168.42.233. Kita gunakan IP klien ini. Apakah kalau ini terlihat cepat ya. Beda dengan tadi menggunakan 128 KB ya. Pergerakannya lambat, sedangkan menggunakan IP utama, klien utama cukup signifikan pergerakannya.
Baik, anak-anak, itulah bagaimana caranya kita mengkonfigurasi quality of service ini. Ya, selanjutnya silakan kalian praktekkan menggunakan alat dan bahan yang kalian miliki, laptop yang kalian punya, kemudian HP atau sebagai sumber internetnya dari HP kalian, dan tentunya IP yang digunakan berbeda dengan yang Bapak miliki, ya. Karena Bapak menggunakan provider tertentu dan kalian pun tentunya akan sedikit berbeda, ya. Silakan tes dan Bapak tunggu laporannya beserta presentasinya secara berkelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.